Sudah pernah saya contohkan di sini, ikhwas sekalian. Kita contohkan misalnya hukum turun sujud dengan mendahulukan lutut duluan atau tangan duluan. Ya, hukum mendahulukan lutut duluan atau tangan duluan. Ya, taib. Ulama kita beda pendapat, ikhwas sekalian. Dan ini masuk kategori ikhtilaf at-tanawu. Ya, perbedaan pendapat ulama yang mana kedua-duanya atau salah satunya boleh dipilih. Ya, karena sama-sama memiliki kekuatan dalil. Ya, taib. Tapi ikhwas sekalian, kalau ada seorang penuntut ilmu hanya membaca satu buku, maka dia bisa keliru. Dan yang lebih fatal lagi kalau menyalahkan yang tidak sependapat dengannya. Ya, sebutlah misalnya dua ulama besar yang berbeda pendapat tentang ini. Kalau dia membaca buku sifat sholat Nabi Syekh siapa? Syekh Albani, maka antum pasti akan memilih pendapat yang mendahulukan tangan duluan. Ya. Dan fatalnya kalau ada seorang penuntut ilmu yang hanya membaca buku itu dan dia tidak membaca buku yang lain. Ya. Dan fatalnya kalau dia akan menyalahkan nanti orang yang berpendapat mendahulukan lutut. Iya. Maka tentu ikhwas kain ini sangat fatal karena akan bertentangan berbeda dengan pendapat-pendapat ulama yang lain. Ya, ternyata Syekh bin Baz dalam buku sifat sholatnya memilih mendahulukan lutut. Ternyata Syekh Ibnu Utsaimin dalam buku kitab sifat sholatnya memilih mendahulukan lutut. Ternyata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Zadul Ma'ad, ya, ada buku itu Pak, Zadul Ma'ad, dan itu sudah diterjemahkan. Ya, itu ada beberapa jilid itu, termasuk kitab tebal. Di buku ini sekalian sangat panjang lebar dijelaskan perdebatan tentang itu. Turun dalam sujud mendahulukan tangan atau lutut. Ya. Ya, kalau kita baca sekalian maka perdebatannya sangat panjang. Dan pada kesimpulannya beliau memilih mendahulukan lutut. Ya. Karena itu kita nasihatkan kepada ikhwah-ikhwah kita untuk mengumpulkan banyak buku. Ya, satu pendapat jangan menghakimi, jangan menghukumi hanya dengan satu bacaan saja. Tetapi kita perlu mengumpulkan banyak buku yang berbicara tentang itu. Sehingga kita akan kaya pendapat tentang itu dan akhirnya kita akan bisa menyimpulkan mana yang lebih melapangkan dada kita untuk kemudian kita ikuti. Ya. Sama halnya seorang ulama ketika meneliti suatu hukum, maka dia tidak hanya akan menghukumi suatu hal, suatu masalah hanya dengan membaca satu hadis, tetapi dia mengumpulkan banyak dalil ikhwas sekalian untuk akhirnya sampai kepada kesimpulan mana yang diambil. Ya. Inilah letak kekeliruan para pemula, para penuntut ilmu kita kalau hanya mencukupkan satu bacaan saja. Dan lebih fatal lagi kalau hanya mengandalkan postingan-postingan. Ya. Yang datang dan langsung dihukumi, selesai sampai di situ. Ya. Ternyata tidak lama kemudian terbit tulisan yang kemudian membantah tulisan itu. Ya. Ini ikhwas sekalian. Begitu halnya dengan seorang ilmuwan, seorang ustadz. Ya, seorang ustadz misalnya kita sudah kagumi keilmuannya dan seterusnya, kagumi pemahamannya dan seterusnya. Ya. Dan akan keliru sekalian kalau kita hanya akan mencukupi dengan satu itu, yang ternyata belakangan kita akan menemukan penjelasan yang lebih daripada itu, daripada penjelasan Ustadz Fulan yang kita sebutkan tadi. Iya. Karena itu sekalian, ya, dalam hal ini, ya khususnya dalam masalah buku ini, beliau beri judul khusus ini, Jam'ul Kutub, perlunya mengumpulkan buku. Ya. Karena itu sekalian kita nasihatkan, ya seorang penuntut ilmu memang ya harus punya program. Ya, ada upaya-upaya untuk memiliki perpustakaan kecil di rumahnya. Dan paling tidak setiap topik antum miliki. Pembahasan akidah, setidaknya antum punya buku ya Syarah Ushulus Tsalatsah. Ya, di kitab ini sekalian bahkan saya menjelaskan buku-buku apa yang seharusnya paling mendesak dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Karena itu sekalian setidaknya setiap kita punya program. Di rumah-rumah kita masing-masing punya perpustakaan kecil. Masalah akidah kita punya bukunya, paling minimal satu.
Masalah fikih kita punya bukunya. Paling minimal kitab Mulahas Fikih atau kitab Sahih Fiqh Sunnah. Iya. Masalah tafsir paling tidak kita miliki tafsir Karimur Rahman. Iya. Atau tafsir Ibnu Katsir. Iya. Demikian seterusnya sekalian. Buku hadis paling tidak kita miliki kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah mutlak dimiliki. Kitabul Jami' mutlak dimiliki. Ya. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ya hari ini mengandalkan internet, cari saja di Google, cari saja di sini dan seterusnya. Ya. Sebenarnya ini bukan metode ulama kita. Ya. Yang paling pertama adalah mengembalikan upaya menuntut ilmu kita sebagaimana ulama kita dengan membaca buku. Ya, dengan metode yang sudah kita sebutkan tadi, dan internet ini bisa memudahkan.